Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya dan salawat terbaik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesi kali ini kami akan mengetengahkan dan berbagi informasi bagaimana sebenarnya mengintegrasikan sikap dan nilai moderasi beragama dalam rencana pembelajaran semester atau yang dikenal dengan RPS atau nama lain sesuai dengan menu pada setiap perguruan tinggi. Kalau kita melihat RPS sesungguhnya itu adalah sebuah dokumen resmi yang dibuat oleh dosen dalam rangka pencapaian lulusan sebuah prodi. Jadi mata kuliah itu menjadi beban dalam mengeksekusi melaksanakan apa yang menjadi capaian pembelajaran lulusan. Nah, capaian pembelajaran lulusan itu jika kita mau lihat sebenarnya adalah perasan atau hasil dari misi apa yang diamanahkan oleh KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, peraturan perguruan tinggi tentang SNBT, kemudian di sana ada bagaimana amanah asosiasi prodi tertentu jika kita berada pada prodi tertentu dalam pelajaran perkuliahan di luar kelas, lalu juga memperhatikan teknologi informasi yang serba masif saat ini dengan teknologi informasi 4.0 atau 5.0. Nah, semuanya itu kemudian melahirkan sebuah profil lulusan prodi tertentu. Nah, lulusan profil tertentu, prodi tertentu dijabarkan kemudian pada capaian pembelajaran lulusan apa saja. Nah, capaian pembelajaran lulusan itu pada lingkungan perguruan tinggi, di lingkungan Kementerian Agama kita bisa lihat pada keputusan Diktis nomor 2500 tahun 2014 tentang SKL dan CPL. Di sana memuat banyak program studi tentang informasi SKL, standar kompetensi lulusan, dan capaian pembelajaran lulusan. Nah, CPL ini kemudian dijabarkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, dan capaian pembelajaran mata kuliah di breakdown dijabarkan pada sub CPMK. Nah, sub CPMK itu memuat indikator-indikator yang terukur, spesifik, dan mudah dicapai. Nah, semuanya itu kemudian diramu dalam sebuah dokumen resmi dalam proses perkuliahan di ruang-ruang kelas dalam dokumen rencana pembelajaran semester. Nah, di mana nilai-nilai moderasi itu kita bisa memberikan penguatan pada dokumen RPS? Mari kita lihat. Di prodi yang ada di lingkungan Yayan Sultan Hamengkubuwono, misalnya kita bisa lihat ada 20 prodi program S1 dan 5 prodi program S2. Nah, masing-masing prodi ini dalam keputusan Diktis itu tentang CPL, SKL dan CPL. Kami berikan referensi di sana, misalnya pendidikan agama Islam kita bisa lihat pada halaman 166 dalam keputusan Diktes 2500 itu. Kemudian ekonomi syariah ada di 260. Bapak Ibu bisa melihat dan bisa langsung pada halaman tertentu sesuai dengan prodi di mana Bapak Ibu beraktivitas. Nah, di keputusan Dirjen Diktis ini memuat tentang informasi profil setiap program studi ada di sana. Kemudian juga kualifikasi level KKNI juga sudah diramu di sana. Lalu ada capaian pembelajaran semester. Kita bisa lihat di sana ada profil lulusan program studi tertentu sesuai nanti dengan program studi di mana Bapak Ibu mengampu mata kuliah, bisa dilihat profil masing-masing program studi ada di sana. Di sana juga ada profil lulusannya dan kemudian deskripsi profil lulusannya itu seperti apa. Di sana juga ada kualifikasi level KKNI yang akan memberikan informasi kepada kita. Mari kita lihat Bapak Ibu, isi daripada capaian pembelajaran program studi itu dibagi pada 3 komponen besar. Pertama adalah deskripsi capaian pembelajaran itu sikap dan nilai. Kemudian ada terdiri dari 18 komponen. Kemudian capaian pembelajaran bidang pengetahuan ada 26 komponen. Kemudian capaian pembelajaran pada bidang keterampilan yang dibagi dalam 2 kategori besar. Ya, ini capaian pembelajaran bidang keterampilan yang sifatnya umum
Kemudian capaian pembelajaran keterampilan yang sifatnya generik atau khusus. Di sana ada 15 komponen yang sifatnya generik, lalu spesifik itu ada 12 komponen. Totalnya ada 71 komponen. Nah, ini yang menjadi capaian pembelajaran program studi masing-masing. Nah, seluruh program studi mempunyai varian dan karakteristik yang berbeda. Jumlah komponennya pada CPS ini relatif sama, meskipun ada perbedaan. Perbedaannya hanyalah pada identitas dan spesifikasi keilmuan program studi. Lalu di mana kita bisa peroleh, kita bisa dapatkan nilai-nilai moderasi beragama itu? Ya, nilai-nilai moderasi beragama itu Bapak Ibu sebenarnya muatannya ada pada komponen, pada capaian pembelajaran, pada bidang sikap dan nilai. Karena nilai moderasi itu adalah sikap, nilai yang perlu dinyawantahkan dalam perguruan tinggi, dalam sikap keseharian kita. Maka tagihan itu sebenarnya ada, kita bisa lihat, kita bisa menjadikan referensi pada bagian sikap dan nilai. Nah, pada sikap dan nilai itu Bapak Ibu, kami sudah mengidentifikasi ada beberapa komponen yang relevan dalam rangka pemuatan nilai-nilai moderasi beragama. Yang pertama kita bisa lihat pada komponen yang pertama dan kedua. Di sana ada kalimat menunjukkan sikap religius dalam kehidupan perseorangan, masyarakat dan bangsa, kemudian menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Nah, poinnya di sini adalah mahasiswa yang menjalankan kehidupan keagamaan, keyakinan keagamaan, tafsir atas keyakinan keagamaannya yang kuat, itu menunjukkan sikap moderat yang sesungguhnya. Prinsip lakum dinukum waliyadin, jadi prinsip yang baik untuk kita terapkan dalam menjalankan keyakinan keagamaan, dan itulah sikap moderasi kita. Sebaliknya, pada aspek keyakinan dia tidak meyakini agamanya dengan benar, justru sikap moderasinya belum cukup. Sebab ciri orang yang moderat, sikap moderat adalah keberpihakannya atas tafsir dan keyakinan agamanya tertentu. Berikutnya kita bisa lihat juga pada bagian komponen 4, 5, 6, dan 7. Nah, komponen 4, 5, 6, dan 7 dalam aspek sikap dan nilai ini syarat dengan nilai moderasi beragama. Di sana ada cinta tanah air, ada nasionalisme, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Di sana juga kita bisa melihat menghargai keragaman budaya, agama, kepercayaan, dan sebagainya. Di sana ada kepedulian sosial, kemudian taat hukum, dan sebagainya. Sebab 4 pilar moderasi beragama itu terdiri atas komitmen kebangsaan, itu kita bisa lihat pada komponen 4. Kemudian toleran, kita bisa lihat pada komponen yang ke-6, anti kekerasan dan penerimaan terhadap kearifan lokal atau tradisi budaya tertentu. Nah, komponen dari sikap dan nilai pada capaian pembelajaran program studi pada komponen 4, 5, dan 6 ini syarat dengan nilai-nilai moderasi beragama. Nah, selanjutnya juga kita bisa cek pada komponen 11, 14, 15. Di sana ada menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai-nilai etika keislaman, kemudian menampilkan diri sebagai pribadi yang adaptatif, fleksibel, pengendalian diri, penuh inisiatif, dan yang lebih menarik lagi adalah pada poin yang ke-15. Pada komponen yang ke-15, di sana tidak menunjukkan sikap yang diskriminatif. Karena sebenarnya sikap toleran itu adalah hasil dari sikap yang moderat. Nah, bagi kita yang akan memberikan penguatan terhadap nilai moderasi beragama pada dokumen rencana pembelajaran semester kita, maka poin-poin ini menjadi catatan penting untuk kita jadikan acuan dalam penguatan moderasi beragama dalam MPS, terutama untuk sikap dan nilai. Dan pada poin yang pertama, kedua, 4, 5, 6, 7 kita bisa lihat, pada poin yang 11 juga kita bisa ambil 14 dan 15. Jadi pada aspek nilai sebenarnya syarat dengan nilai moderasi beragama. Untuk mengakhiri ini, perlu kita camkan bersama bahwa orang moderat itu sesungguhnya butuh ilmu yang memadai agar kecukupan ilmu pengetahuan terhadap objek tertentu yang dia miliki akan mencegah dia dari sikap-sikap yang intoleran, apalagi tidak moderat. Kemudian dia harus berbudi luhur. Pengetahuan akan
jalankan akan mengarahkan dia untuk bersikap dan berbudi pekerti yang luhur yang baik. Tentunya juga adalah pemaaf. Pintu maaf akan senantiasa terbuka karena wawasannya cukup luas tentang objek tertentu yang dia pahami. Kemudian juga dia orang bijaksana dan penuh kehati-hatian. Orang yang berilmu tentunya sangat berhati-hati dalam menentukan sikap tutur kata, apalagi menentukan sikap dalam problem-problem yang sifatnya keyakinan. Dalam soal muamalah, kita bisa berbagi informasi, berbagi tempat untuk nilai kemanusiaan yang baik. Ini yang menjadi catatan penting kita, bagaimana kita sebenarnya mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan kultur akademik, dan terutama di ruang-ruang kelas. Dokumen rencana pembelajaran semester menjadi dokumen yang strategis dan menjadi penuntun bagi kita semua agar nilai-nilai moderasi beragama itu hadir relung-relung jiwa kita dan dalam sikap dan perilaku kita dalam kehidupan akademik yang lebih baik. Ini yang sekedar informasi yang kami bisa bagi kepada Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya, dan kita berjumpa kembali pada sesi yang lain, yaitu bagaimana menyusun rencana pembelajaran semester tersebut, terutama ada muatan nilai-nilai moderasi beragama. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.